warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara menggunakan aplikasi belajar online yaitu Pahamify. Seperti aplikasi pada umumnya, teman-teman yang belum memiliki aplikasi ini, langkah awalnya tentu harus mendownload via Play Store maupun App Store. Nah, kemudian kalian download saja, dan jika sudah selesai tinggal kita buka. Nah, untuk tampilan awalnya yaitu seperti ini ya teman-teman. Kalian harus mempunyai akun terlebih dahulu dengan cara daftar baru. Klik di bagian bawah ini untuk mendaftar. Kemudian teman-teman bisa mendaftar menggunakan akun Google, akun Facebook, Twitter maupun email. Kemudian saya mendaftar dengan email. Kemudian saya masukkan email saya. Kemudian jika sudah, kita verifikasi email sekarang. Nah, kemudian ada pesan email verifikasi terkirim. Pahamify telah mengirimkan email verifikasi ke alamat email kita. Kita buka dulu. Di email kita lihat pada kotak masuk. Nah, ini verifikasi email kamu, yuk kita verifikasi sekarang. Tunggu sampai prosesnya selesai. Kemudian kita langsung buka aplikasi Pahamify-nya. Nah, untuk tampilannya seperti ini ya teman-teman. Kita lanjut. Kemudian kita bisa memilih avatar. Nah, selanjutnya kalian bisa masukkan username kalian. Kemudian kita bisa memilih kelas. Nah, di sini kalian bisa membuat username dan memilih kelas kalian, kemudian klik lanjut. Nah, pada bagian ini kalian juga bisa mencoba beberapa fitur, yaitu mulai dari tanya MIPI, belajar konsep, tryout dan kuliah, dan juga live streaming. Kita lewati saja. Nah, ini adalah tampilan awal dari aplikasi Pahamify. Untuk beberapa fitur yang ada itu ada yang free dan juga ada yang terbatas karena khusus untuk pengguna yang sudah berlangganan. Nah, di sini juga ditawarkan agar mendapatkan 7 hari free trial dari Pahamify, kita harus menginputkan nomor HP yang kita punya. Kita lewati dulu. Nah, ini juga ada kado belajar, kemudian kita ambil. Nah, fitur-fitur yang ada di Pahamify itu yang pertama adalah fitur pencarian yang ada di atas sendiri ini, teman-teman. Di sini teman-teman bisa mencari materi baik IPA maupun IPS khusus jenjang SMA ya teman-teman. Walaupun di awal tadi disuguhkan beberapa jenjang mulai dari SD, SMP, SMA bahkan sampai kuliah, namun untuk materi yang ada di aplikasi ini adalah khusus untuk SMA. Tapi jangan khawatir teman-teman, untuk materi SMA-nya itu sudah sangat banyak dan lengkap sekali. Misalnya kita mau belajar tentang persamaan kuadrat,
kita ketikkan saja persamaan kuadrat, kemudian kita search dan akan muncul semua video ataupun rangkuman yang berkaitan dengan materi yang kita cari. Jadi terlihat ya teman-teman, seperti ini. Teman-teman bisa mengklik salah satu dari video yang ada di sini. Sekilas tentang fitur pencarian. Selanjutnya yaitu adalah fitur tanya MIPI. Nah, fitur tanya MIPI itu adalah fitur yang ada di samping kanan fitur pencarian dengan gambar atau ikon kamera ini. Nah, fitur ini fungsinya adalah untuk mencari jawaban dari soal yang teman-teman inputkan. Misalnya teman-teman punya kendala soal matematika yang belum ketemu jawabannya, teman-teman bisa menggunakan aplikasi ini dengan cara memfotokan langsung atau menginputkan dari file yang sudah ada di HP kalian. Nah, untuk yang foto langsung itu syaratnya harus jelas dan tidak ngeblur ya teman-teman. Kalau filenya sudah ada di HP, tinggal klik bagian pojok kiri, kemudian kita cari filenya, misalnya ini. Kita crop bagian soal yang ingin kita cari jawabannya. Nah, kita cari jawaban soal dengan cara sebelumnya pilih tag dulu ya teman-teman, matematika, kemudian kita cari. Tunggu. Nah, seperti ini. Dari soal yang kita inputkan tadi akan muncul beberapa video yang berkaitan dengan soal tersebut. Teman-teman bisa melihat banyak sekali videonya ya. Nah, di sini teman-teman bisa mengeklik salah satu dari video tersebut. Oke, itu sekilas tentang fitur tanya MIPI. Kemudian sebelah kanannya ini adalah gambar lonceng notifikasi yang berisi tentang notifikasi jadwal belajar, live streaming, maupun notifikasi lain yang masuk untuk diberitahukan kepada kita. Nah, di sini mulai dari pengingat tryout, konseling, kemudian ada pengingat transaksi pembelian dan lain sebagainya ya teman-teman. Oke, selanjutnya yaitu di bagian bawah ini ada gambar anak perempuan. Ini adalah profil kita ya teman-teman. Tadi username-nya adalah user B. Kita memilih kelas 10 IPA. Nah, ini untuk paket saat ini kamu memiliki paket non-aktif, untuk live class juga non-aktif. Teman-teman bisa mencari paket lainnya di bagian sini. Ada diamond dan ada koin. Oke, kembali lagi ke ini. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu ada yang namanya akses cepat, di mana berisi fitur-fitur seperti fitur belajar, kemudian juga ada fitur tes bakat minat, dan masih ada fitur yang lainnya. Nah, di sini misalnya pada fitur belajar materi, yang pertama ada ini download manager. Di sini berisi video yang sudah teman-teman download, jadi menyimpannya ada di bagian sini ya. Kemudian ada bookmark. Nah, kalau bookmark di sini berarti video ataupun kuis, rangkuman yang kalian simpan itu masuknya di sini agar memudahkan dalam akses di lain waktu. Selanjutnya ada bank soal ya teman-teman. Di sini
Di fitur siap kuliah ada bank soal. Nah, di sini ada dari beberapa mapel pelajaran, materi pelajaran. Misalnya matematika kelas 10 IPA, kita klik. Nah, kemudian kita pilih semester, misalnya semester ganjil ini, sebelum ujian semester akhir ya, matematika wajib kelas 10 semester 2 paket 1. Ini ada gambar gemboknya, berarti untuk khusus yang sudah premium. Nah, di sini harus berlangganan terlebih dahulu ya teman-teman. Kita coba yang ini, yang bisa dibuka. Mengerjakan, pilih yang mulai di aplikasi. Nah, akan muncul soal seperti ini. Teman-teman bisa mengerjakan. Di sini ada 10 soal. Soalnya kita kerjakan. Kita coba saja ya sebagai contoh. Kemudian kita klik selesai, kita submit jawaban. Nah, ada langsung keluar nilainya ya. Default jawaban benar 2 dari 10 soal. Karena kita tadi cuma buat uji coba, jadi seperti ini ya teman-teman. Teman-teman jika belum puas juga bisa mengulangi soal sampai puas di bagian ini, bagian bawah ya, kerjakan ulang modul ini. Oke, kita kembali. Itu adalah sekilas dari isi bank soal. Kemudian ada juga fitur tryout. Nah, di sini kita klik tryout. Oke, di fitur tryout ini kita bisa melihat semua tryout yang telah didaftar di bagian sini. Karena belum pernah mendaftar, jadi tampilannya kosong ya teman-teman. Ada tryout UTBK, PTS atau PAS, kemudian tryout khusus, kemudian tryout PAP. Untuk dua tryout ini, tryout khusus dan tryout PAP, khusus untuk pelanggan yang sudah berlangganan. Oke, kita kembali. Kemudian fitur yang selanjutnya adalah fitur sikat soal. Di sini nah, di fitur sikat soal ini teman-teman bisa memilih mapel dari bahasa Inggris kemudian sampai penalaran umum. Misalnya saya coba yang ini, bahasa Inggris. Kemudian kita mulai. Kita coba mengerjakan secara cepat sebagai contoh saja ya teman-teman. Kemudian kita periksa jawaban. Karena salah jadi seperti ini jawabannya. Jawaban benar adalah B. Kita lanjut. Kemudian kita periksa salah. Karena kesempatan menjawab habis, jadi kita
arahkan untuk kembali ke halaman hasil ya. Nah, jadi seperti ini, benar salahnya ditampilkan. Kemudian kita juga bisa terus mengasah latihan tryout di sini. Nah, Pahamify juga menyarankan untuk kita belajar tentang grammar, karena dari soal yang sudah diajukan tadi kita tidak bisa mengerjakan dengan baik. Oke, kita kembali. Kemudian fitur selanjutnya adalah fitur di pengembangan diri. Ada tes minat bakat. Di sini disediakan fitur tes minat bakat untuk mengenali diri kita, mengenai apa yang kita suka, kemudian apa yang perlu kita kembangkan di fitur ini dengan cara daftar tes minat dan bakat. Nah, ini ada tes minat, tes bakat, dan tes hasil keseluruhan. Kita mulai, ada 42 soal dengan durasi 10 menit. Coba mulai. Nah, kita klik lanjut, kemudian akan diarahkan pada ini, tes minat. Selesai, lanjutkan. Hasilnya yaitu seperti ini ya. Kita klik lanjutkan. Oke, kita kembali. Selanjutnya ada fitur konseling. Nah, di sini teman-teman. Nah, di fitur konseling ini teman-teman bisa mendapatkan video konseling dan juga bisa konsultasi secara online dengan psikolog melalui fitur konseling ini. Nah, untuk konsultasi online itu memang syaratnya adalah harus memiliki Diamond 5 ya teman-teman. Nah, video konselingnya seperti apa? Video konselingnya ini terkait minat bakat, keluarga, kuliah, kerja, sekolah, diri, dan lingkungan. Misalnya tentang keluarga. Nah, di sini akan ada beberapa video terkait dengan keluarga, misalnya cara mengatasi rindu akan keluarga, dan masih banyak yang lainnya. Kita kembali ke fitur selanjutnya ya. Fitur yang selanjutnya ada apa aja nih? Ada fitur tips dan motivasi. Di fitur ini disediakan berbagai macam topik yang tentunya di dalamnya ada beberapa macam video terkait topik tersebut. Misalnya ini tujuan belajar, kita klik. Oke, kita pilih salah satu, misalnya the only way to do great work is to love what you do. Satu-satunya cara supaya bisa bekerja dengan kreatif. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Video terkait tujuan belajar. Kemudian kita kembali. Nah, di bawahnya termasuk dalam fitur belajar. Itu adalah semua pelajaran ini adalah fitur belajar. Teman-teman bisa memilih materi apa yang ingin kalian pelajari. Di sini tertulis matematika IPA, kelas 10 IPA, berarti terkait kelas 10 ya teman-teman. Ada fungsi persamaan dan pertidaksamaan eksponensial di sini. Nah, di dalamnya tentu banyak sekali video ya teman-teman. Kemudian ada juga kuis, rangkuman, dan juga flashcard.
Nah, kuis ini munculnya ketika kita menonton salah satu video. Jadi kuis muncul di sela-sela video yang kita tonton. Jadi kuis ini sangat mendukung pemahaman kita dalam memahami materi yang kita tonton ya. Kemudian juga ada rangkuman. Ini di akhir, rangkuman fungsi eksponensial misalnya. Nah, seperti ini. Jadi sebuah ringkasan dari materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, kita lanjut, ada flashcard. Flashcard di sini jadi fungsinya juga untuk mendukung pemahaman kita terhadap materi yang sudah kita pelajari. Nah, eksponen atau perpangkatan. Selanjutnya, kita bisa mengerjakan dari ini ya, fungsi eksponensial yang basisnya merupakan bilangan Euler I. Misalnya kita pilih ini. Nah, salah ya teman-teman. Kemudian kita pilih yang ini. Wah, betul ya. Jadi seperti itu. Oke. Kemudian kita kembali. Nah, kita kembali lagi. Nah, teman-teman, kalau kita gelir ke bawah, dari sini kita gelir ke bawah, kita menemukan fitur yang namanya info kuliah. Nah, di sini disediakan daftar nama kampus dan juga jurusannya, kemudian persiapan kuliah, kemudian ada rute kampus dan juga membandingkan antar kampus. Nah, di sini misalnya kita ingin tahu kampus impian kita, misalnya Universitas Airlangga. Kita klik, kemudian muncul, kita lihat. Nah, di sini sudah dijelaskan profil kampus mulai dari akreditasinya, ranking secara nasionalnya, status kampus, lokasi, website, kemudian ranking secara internasional, kemudian ada biaya pendidikannya sampai jalur masuknya, kemudian fakultas yang ada di sana apa saja juga dicantumkan secara lengkap ya teman-teman. Kemudian di bagian di bawahnya yaitu ada jurusan. Misalnya kita ingin mengetahui jurusan SASU misalnya, pendidikan biologi misalnya. Nah, di sini ada penjelasan dari pendidikan biologi itu seperti apa, prospeknya, jurusan yang sejenis, kemudian dan juga ada rekomendasi kampusnya. Jadi sangat-sangat membantu sekali bagi adik-adik yang masih duduk di kelas 10 misalnya, atau yang masih duduk di jenjang SMA untuk persiapan ke jenjang perguruan tinggi. Nah, di bawahnya ada persiapan kuliah. Ini isinya apa aja sih? Jadi misalnya masih bingung, sini ya. Nah, misalnya tadi masih bingung mau milih jurusan apa, ditujukan ke tes minat bakatnya ya teman-teman. Kemudian ada juga ini blok kuliah. Nah, di sini juga ditampilkan untuk mencari beberapa artikel yang memuat terkait berita-berita, juga ada di sini. Oke, kemudian ada rute kampus ini, jadi isinya panduan menuju ke perguruan tinggi, dari perjalanan menuju kampus impian dan juga cerita masa kuliah di sini. Yang terakhir ini adalah membandingkan kampus teman-teman. Jadi misal kita ingin bandingkan dua kampus yang ingin kita tuju tadi, ada Universitas Airlangga nih, kemudian yang satu adalah Universitas Negeri Surabaya misalnya. Nah,
kita bandingkan, terlihat di sini bahwa dari akreditasi sudah berbeda, kemudian biaya pendidikan dan juga jalur masuknya. Jadi seperti ini teman-teman ya, sangat-sangat bermanfaat sekali bagi teman-teman adik-adik yang masih duduk di jenjang sekolah menengah atas. Kita kembali untuk yang selanjutnya. Di bagian sini teman-teman juga disediakan fitur untuk membuat jadwal belajar. Tujuannya apa? Jadi tujuannya supaya kalian lebih fokus dalam belajar dan juga sebagai pengingat ketika akan belajar nantinya di sini. Nah, teman-teman bisa membuat jadwal pilihan dan jadwal personal. Di jadwal pilihan ini sudah dibuat oleh MIPI. Kalau personal berarti kita membuat sendiri. Coba kita membuat sendiri. Beri nama targetnya, misalnya sukses TBK misalnya ya. Tanggal 13. Kita lanjutkan. Nah, tampilan selanjutnya seperti ini. Kemudian kita tambahkan jadwal di sini. Kemudian pilih kelasnya. Kita pilih pelajaran yang akan kita pelajari. Kemudian tambahkan ke jadwal saya. Nah, seperti ini. Kemudian kita kembali. Secara otomatis jadwal tersebut akan mengingatkan kita pada hari, tanggal, dan waktu yang sudah kita tentukan di sini. Oke. Untuk yang selanjutnya ada fitur ini, fitur live streaming teman-teman. Nah, di fitur live streaming ini, live class ini teman-teman bisa mengikuti live class secara gratis yang diselenggarakan oleh PAHMIFAI. Ketika ada live class biasanya ada gambar orange di sini yang berkedip-kedip, itu berarti ada jadwal live class ya teman-teman. Ada beberapa yang gratis dan memang ada yang khusus untuk premium berbayar. Oke. Nah, selanjutnya di dalam sini ada fitur khusus untuk premium. Misalnya ada fitur study plan dan rapor live class. Di sini khusus untuk premium. Nah, study plan di sini sangat membantu pengguna dalam merencanakan belajarnya. Jadi lebih fokus dalam belajar untuk mempersiapkan UTBK, terkait UTBK ya teman-teman. Kalau ini fitur rapor live class ini berarti memantau progres belajar kita ketika ada live class, kemudian ada kuis atau ada soal akan terpantau di rapor live class di sini. Oke, kita beralih ke sini. Fitur selanjutnya ada pembelian. Nah, di sini akan ditampilkan daftarnya. Promo untuk paket berlangganan, live class Desember anti mager, kemudian paket belajar November Supercell, dan masih banyak paket yang lainnya. Nah, misalnya juga ada ini promo paket rame-rame. Jika beli bareng teman bisa lebih murah ya. Kemudian juga ada pengaktifan voucher. Vouchernya di sini dari Tokopedia, Bukalapak, Shopee, atau dari PAHMIFAI sendiri. Oke. Yang ini adalah sama seperti tampilan di awal. Di sini juga mengarahnya ke sini ya teman-teman, di bagian profilnya. Nah, jadi sekilas seperti itu ya teman-teman, beberapa fitur yang ada di PAHMIFAI.
Tentunya Fahmi Face sendiri dari segi video, kualitas videonya sangat bagus, sangat mendukung pemahaman pengguna dalam memahami materi karena didukung dengan video animasi yang sangat lucu. Kemudian kelemahannya yaitu untuk materi hanya khusus untuk SMA saja, dan untuk jenjang SD dan SMP masih belum ada, sayangnya seperti itu. Dan ketika kita menggunakan aplikasi ini juga harus memiliki jaringan yang stabil tentunya, agar kita bisa menikmati video pembelajaran tanpa buffering ya teman-teman. Nah, untuk aplikasi Fahmi Face sendiri ini menurut saya dikategorikan sebagai suplemen dalam pembelajaran, yang artinya sebagai tambahan materi, yang mana siswa atau pengguna itu tidak dipaksa, jadi diberi kebebasan boleh menggunakan aplikasi ini atau tidak. Jika menggunakan berarti menambah wawasan si pengguna, jika tidak berarti tidak apa-apa. Jadi aplikasi ini sangat cocok sebagai tambahan materi yang sudah kita terima di sekolah. Mungkin seperti itu teman-teman, penjelasan singkat dari aplikasi ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.